Hello Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6417 Kehendak Dewa. Namun menghadapi tatapan menghina Xiahou Jue, Zhao Laoba yang sudah terluka tiba-tiba tersenyum. Saudara, jangan terlalu jauh. Sebenarnya, tidak ada dendam di antara kita berdua. Chu Feng dan aku hanya kenalan, aku ingin membantunya, jadi aku menyerangmu. Tapi aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Saya adalah patriark klan abadi Zhao. Klan saya memiliki warisan yang panjang dan saya tahu banyak tempat rahasia di dunia seni bela diri. Aku berani bertaruh bahwa tempat-tempat penuh peluang yang diketahui klanku tak kalah hebatnya dengan makam kuno ini. Karena sekte penjara memiliki kekuatan sebesar itu, mengapa kita tidak bekerja sama dan menggali bersama? Bagaimana menurutmu? Kata Zhao Laoba. Apakah kau memintaku untuk melepaskanmu? Xiahou Jue menyipitkan matanya sedikit. Dia sebenarnya juga terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Laoba tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Tidak. Kuharap kau mengizinkanku pergi. Bolehkah aku meninggalkan Chu Feng sendiri? Kata Zhao Laoba. Kubilang, membunuh siapapun yang menginjakan kaki di tempat ini adalah apa yang akan kulakukan. Aku akan membunuh siapa saja yang masuk ke sini. Ada cukup banyak dari kalian dari klan abadi Zhao di sini. Aku tidak bisa membiarkan mereka semua pergi. Jika Anda benar-benar ingin bertahan hidup dan bersedia bekerja sama, Anda harus membuat pilihan. Tapi kekuatan sekte penjara kami berada di luar imajinasimu. Sekalipun kau terbebas dari beban-beban itu, mungkin itu hal yang baik. Aku bisa merekomendasikanmu kepada Tuan Sukong dan membuatmu bergabung dengan sekte penjara kami mulai sekarang, kata Xiahou Jue. Meskipun Zhao Laoba memang bukan lawannya, dia dapat melihat bahwa Zhao Laoba memang bukan orang biasa, ras kuno memang tak terduga. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat mereka, mereka tetap memiliki fondasi yang kuat. Jika mereka dapat bekerja sama, tentu itu akan membantu sekte penjara. Lagi pula, bicara soal Zhao Laoba sendiri, kultivasinya sudah mencapai Dewa Surgawi tingkat 5. Jika kekuatan tempur seperti itu bisa diserahkan ke sekte penjara, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Selamatkan saja pasukan elitnya, kata Zhao Laoba. Tidak lebih dari 20 orang paling banyak, kata Xiahou Jue. Kita tidak butuh 20 orang, cukup 10 orang, kata Zhao Laoba. Xiahou Jue tersenyum kecil dan setuju, baiklah. Namun begitu dia selesai berbicara, Zhao Laoba berubah menjadi aliran cahaya dan datang ke belakang Xiahou Jue. Sialan, senjata ajaib di tangannya langsung menebas kepala Xiahou Jue. Saat ini, aura keemasan di sekitar Zhao Laoba telah berubah, aura itu masih suci, tetapi membubung seperti api, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Meskipun Xiahou Jue langsung menggunakan teknik rahasia dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, darah berceceran dan lengannya tetap dipotong oleh Zhao Laoba. Berani sekali kau menipuku. Meskipun Xiahou Jue menjaga jarak, dia masih marah. Aku menargetkanmu. Saat Zhao Laoba berbicara, beberapa bilah pedang emas raksasa menyerbu ke arah Xiahou Jue, tidak ingin memberi Xiahou Jue kesempatan untuk bernapas. Tapi pada saat yang sama saat dia bergerak, dia berteriak pada Chu Feng. Teman Chu Feng, kamu telah mempercayakan orang dari sekte penjara ini kepadaku. Namun, jika aku, Zhao Laoba, tidak dapat pergi hidup-hidup hari ini, Juyin akan diserahkan kepadamu. Setelah mengatakan ini, kesombongan Zhao Laoba semakin meningkat, serangan menjadi lebih ganas. Chu Feng dan yang lainnya hanya merasakan langit berguncang dan bumi bergetar, dan di mana-mana yang terlihat dengan mata telanjang adalah riak-riak emas. Senior,
tidak perlu mengorbankan nyawamu, kata Chu Feng cepat-cepat. Karena dia telah melihat Zhao Laoba membakar darahnya, yang merupakan taktik hidup dan mati. Hahaha, terlahir sebagai manusia memang ditakdirkan untuk mati. Daripada terjebak di makam kuno ini dan mati mengenaskan, lebih baik aku mencoba dan memastikan keselamatan rakyatku. Sekalipun aku mati, setidaknya aku akan dianggap pahlawan. Tawa Zhao Laoba sungguh riang dan dia sama sekali tidak takut mati. Ingin mengorbankan dirimu sendiri demi keselamatan klan abadi Zhao? Kalau begitu kau harus membunuhku. Kalau tidak, aku akan membuat klan Zhao milikmu seperti neraka. Xiahou Jue jelas sangat marah dengan serangan diam-diam Zhao Laoba tadi. Saat ini, ia dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap kali ia menyerang, ia bertujuan untuk mengambil nyawa Zhao Laoba. Dalam sekejap, kesombongan merah dan emas sepenuhnya menyapu seluruh dunia makam, belum lagi bumi, bahkan luar angkasa pun terus-menerus dirusak. Jika dunia makam itu sendiri tidak cukup kuat, ia akan hancur total oleh pertarungan yang terjadi antara keduanya. Dia benar-benar sedang membakar hidupnya, kata Xin Wang itu pada Chu Feng. Faktanya, tingkat kultivasi mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melihat jalannya pertempuran secara spesifik, mereka hanya bisa merasakan kekuatannya. Chu Feng tetap diam, keraguan muncul di matanya. Zhao Laoba baik-baik saja saat ini, tetapi dia akan benar-benar kehilangan nyawanya jika keadaan berlanjut terlalu lama, jadi dia harus segera mengakhiri pertempuran. Namun, Xiahou Jue memang kuat, terlepas dari serangan diam-diam yang baru saja berhasil ia lakukan, bahkan ketika Zhao Laoba bertarung dengan sikap hidup mati, keduanya hanya setara. Metode Xiahou Jue seharusnya memberatkan, tetapi tidak akan merenggut nyawanya. Itu hanya akan menyeret Zhao Laoba menuju kematian. Namun pada saat ini, kekosongan yang ditelan oleh api emas dan merah itu tiba-tiba terputus. Sebilah pedang cahaya raksasa jatuh dari langit dan menembus jauh ke dalam tanah tempat magma mendidih. Sebagian besar tubuh pedang itu masih berdiri di kehampaan. Lalu suara perempuan yang dalam terdengar dari atas kehampaan, kepala keluarga Zhao adalah orang yang baik. Tapi dengan istana suci pedang surgawi di sini, sekte penjara tidak perlu ditakutkan. Bersamaan dengan suara itu muncullah sosok-sosok di seluruh langit, menyebar seperti prajurit dan jenderal surgawi. Mereka berasal dari istana suci pedang surgawi. Kali ini rombongan yang datang lebih lengkap. Chu Feng tidak hanya melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Tianjian Chanhua, tetapi juga seorang pria berkulit gelap dan seorang pria dengan mata tertutup dan rambut putih. Itulah orang pertama dari istana suci pedang surgawi yang ditemui Chu Feng, Tuo Bai Jian dan Tuo Batian Sue. Namun, perhatian Chu Feng dengan cepat tertuju pada pasukan depan istana suci pedang surgawi. Para prajurit terbagi menjadi dua bagian, di belakang mereka, banyak anggota klan dari istana suci pedang surgawi. Mereka semua merapal mantra, memancarkan cahaya suci. Cahaya itu memiliki aura yang sama dengan pedang cahaya raksasa yang jatuh. Dan di depan, hanya ada 19 orang, mereka adalah 19 wanita lanjut usia. Meskipun mereka tua, mereka sangat kuat, 19 di antaranya memancarkan aura dewa surgawi tingkat 4. Wanita tua di depan bahkan lebih menakjubkan, auranya sama dengan Zhao Laoba dan Xiahou Jue, dan dia adalah dewa surgawi tingkat 5. Dia adalah kepala istana pedang surgawi dan orang yang baru saja berbicara. Istana suci pedang surgawi, kau datang di waktu yang tepat. Sepertinya dewa menghendaki agar aku, Zhao Laoba, tidak mati. Zhao Laoba tertawa terbahak-bahak dan jatuh ke udara. Pada saat yang sama, kesombongan di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan tingkat kultivasinya langsung pulih ke tingkat dewa surgawi tingkat 4. Namun yang berubah bukan hanya hilangnya aura emas,
tetapi juga Zhao Laoba sendiri. Rambut hitam Zhao Laoba berubah memutih, dan tubuhnya yang dulu kuat tidak dapat lagi menopang pakaiannya, dan dia tampak lebih kurus. Dan wajahnya yang awalnya montok kini dipenuhi kerutan, hanya dalam sekejap, dia tampak beberapa tahun lebih tua. Namun, tak seorang pun terkejut dengan pemandangan ini, lagi pula, yang baru saja mereka gunakan adalah metode hidup mati. Tidak perlu berterima kasih kepada dewa, berterima kasihlah kepada Chu Feng jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang. Kami bergegas ke sini dari Istana Suci Pedang Surgawi karena kami melihat Chu Feng membutuhkan bantuan. Penguasa Istana Pedang Surgawi memberikan jawaban mengapa mereka muncul di sini. Sambil berbicara, dia menatap Chu Feng sambil tersenyum ramah. Namun tiba-tiba, ekspresi kepala Istana Pedang Surgawi berubah, dan sesaat kemudian dia sudah berada di hadapan Zhao Laoba. Ternyata Xiahou Jue yang tiba-tiba melancarkan serangan dan sudah dekat dengannya. Kepala Istana Pedang Surgawi memegang pedang Dewa Perak di tangannya dan menangkisnya secara horizontal. Kedua senjata dewa itu bertabrakan, dan Xiahou Jue mundur beberapa langkah. Namun, kepala Istana Pedang Surgawi terdorong puluhan ribu meter. Untungnya, dia membawa Zhao Laoba kembali bersamanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan Zhao Laoba ke perkemahan Istana Suci Pedang Surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, kamu berani berbicara begitu sombong? Siapapun yang kau bunuh hari ini akan dihitung sebagai anggota Istana Suci Pedang Surgawi, kata Xiahou Jue dengan nada serius. Kepala Istana Pedang Surgawi tetap diam, namun tersenyum samar. Kondensasi. Di atas kehampaan, mantra semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi berubah, dan cahaya di sekitar mereka menjadi lebih terang. Dalam sekejap, pedang cahaya raksasa lainnya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, kepala Istana Pedang Surgawi menyerang Xiahou Jue dengan pedang suci di tangannya, menusukkan pedang itu langsung ke wajahnya. Xiahou Jue mendengus dingin, tanpa bergerak, tetapi memegang senjata ajaib untuk menangkis. Raungan melengking itu lebih keras dari suara lonceng. Ekspresi Xiahou Jue berubah drastis. Kali ini, kepala Istana Pedang Surgawi tidak bergerak sama sekali, tetapi Xiahou Jue terbang jauh sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Bahkan tangan yang memegang senjata suci itu berdarah dan gemetar hebat. Ini adalah formasi suci pedang surgawi dari Istana Suci Pedang Surgawi milikku. Istana saya dapat memadatkan 19 pedang surgawi. Master Istana Pedang Surgawi mengarahkan pedang panjang sucinya ke Xiahou Jue. Berapa banyak yang bisa kamu tangkap? Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.